Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, buat penonton semua yang saat ini masih beranggapan bahwa setiap calon pasien yang hendak berobat ke rumah sakit itu wajib menyerahkan KTP sebagai syarat pendaftaran. Video ini buat teman-teman semua ya. Oke, gini teman-teman, kali ini gue nggak mau bikin video yang ujung-ujungnya bikin rusuh juga ya. Di kesempatan kali ini gue mau ngajak kita semua untuk merenung deh ya. Kita renungkan dulu apa yang terjadi pada warga kita yang bernama Repan, teman-teman ya. Jadi kan ini gue taruh konteksnya dulu ya. Jadi kan kita udah pada tahu ya, udah baca berita ada warga kita ya, suku pedalaman, suku Baduy Dalam. Itu pada saat dia keluar dari kampungnya ya dengan tujuan menjual madu ya. Itu qadarullah dia mengalami musibah teman-teman, yaitu saudara Repan ini dibegal teman-teman ya, dibegal. Nah setelah itu kan saudara Repan ini ke rumah sakit ya. Nah di sini kan kejadian uniknya terjadi. Tentunya rumah sakit pada saat itu sudah melakukan tindakan pertama ya, tindakan pengobatan pertama. Itu Repan udah diobatin lah gitu. Cuman kan ada yang namanya tindakan lanjutan teman-teman. Nah di antara dua tindakan ini di tengah-tengahnya itu ada yang namanya administrasi yang tujuannya untuk mendaftar pasien ya, pendaftaran. Dimana syaratnya adalah perlu KTP yang untuk menjelaskan siapa pasien ini gitu ya. Nah disinilah di tahap pendaftaran ini pasien yang bernama Repan ini ditolak oleh rumah sakit ya. Sehingga Repan tidak bisa dan tidak berhak mendapatkan pengobatan lanjutan di rumah sakit tersebut. Ya, jadi dari berita yang ada, Repan akhirnya keluar dari rumah sakit tersebut ya. Tentunya banyak pro dan kontra teman-teman ya. Gue baca itu yang pro rumah sakit, mereka menggunakan dalil ya setiap warga negara kan harus ada identitas ya. Baik dewasa maupun anak-anak. Yang anak-anak ada KIA ya, kartu identitas anak ya. Nah ini kenapa si Repan nggak ada identitasnya ya. Kalau mereka ingin mengakui sebagai bagian dari negara Republik Indonesia, seharusnya mereka ada identitasnya ya. Tapi dari yang gue baca-baca tuh teman-teman ya, itu ternyata dari masyarakat adat Baduy sendiri itu ternyata bukan mereka itu nggak didata oleh pemerintah dengan alasan pemerintah nggak bisa menjangkau mereka, bukan itu. Ternyata mereka sendiri yang menolak teman-teman ya. Mereka menolak untuk bikin KTP ya, untuk didaftarkan sebagai warga negara. Nah itu menggunakan dalil itu yang pro rumah sakit ini ya, akhirnya setuju si Repan itu nggak boleh berobat di rumah sakit tersebut karena nggak bisa menunjukkan KTP ya. Sedangkan yang kontra, ya mereka tentunya menggunakan asas kemanusiaan ya. Teman-teman pasti tahu lah ya alasannya. Ya itu kan warga kita juga ya, seharusnya lebih kedepankan kemanusiaan gitu ya. Obatin dulu apa segala macam, biaya seharusnya belakangan gitu. Gue mau ngajak kita merenung nih ya. Ini kan kasus Repan kan berdekatan dengan keputusan pemerintah yang pada akhirnya berani men-take over kereta cepat kita ya, HUS. Ya, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa beliau yang akan bertanggung jawab ya. Dengan kata lain, akhirnya permasalahan keuangan kereta cepat kita akhirnya dihandle oleh negara ya, menggunakan kantong APBN yang artinya menggunakan pajak-pajak seluruh rakyat Indonesia ya. Yang dimana pada awalnya kereta cepat itu awalnya itu B2B teman-teman ya, bisnis to bisnis ya. Jadi seharusnya kalau ada permasalahan itu nggak boleh di handle negara gitu ya. Ya selesaikan aja secara bisnis to bisnis ya. Nah tapi kemarin karena kita udah denger sendiri dari mulutnya Pak Prabowo bahwa negara akan take over kereta cepat ya, permasalahan keuangannya. Nah kenapa nih ya, kenapa negara nggak berani juga, atau gini deh,
Seharusnya negara berani juga take over semua atau setiap pasien di rumah sakit yang mengalami kendala gara-gara mereka nggak bisa melakukan pendaftaran gara-gara nggak punya KTP. Ya, paham ya? Seharusnya negara itu men-take over. Ya, setiap warga negara yang mengalami permasalahan di rumah sakit gara-gara terbentur administrasi rumah sakit karena nggak punya identitas gitu, ya seharusnya negara take over juga dong, ya kan? Meskipun mereka nggak bisa menunjukkan identitas, ya seperti kasus Repan kemarin, ya. Gue bener deh, sebenarnya gue tuh dongkol, ya marah juga sebenarnya. Kenapa sih yang kayak gini ini seharusnya itu udah selesai 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih lah, ya. 15 tahun yang lalu itu semestinya hal kayak gini nih udah selesai. Atau sejak ada BPJS dah, ya. Sejak ada BPJS semestinya hal-hal seperti ini sudah selesai. Ya, semestinya nggak boleh lagi ada yang namanya rumah sakit menolak pasien gara-gara tidak punya KTP atau tidak bisa menunjukkan identitas. Ya, semestinya udah selesai. Nggak terjadi lagi kejadian seperti Repan kemarin, ya. Gini ya, yang menjaga hutan kita bukankah warga suku pedalaman, teman-teman? Ya, gua ulangin. Yang menjaga dan melestarikan hutan-hutan kita bukankah mereka yang hidup di pedalaman, ya, suku-suku adat yang menjaga melestarikan hutan kita sejak berpuluh-puluh atau bahkan ratusan tahun yang silam. Iya kan? Mereka menjaga, melestarikan hutan tersebut sehingga hutan tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya, ya, menghasilkan oksigen gitu ya, dimana oksigen itu ditiup angin sehingga oksigen itu bisa kita nikmati, yang kita tinggal di perkotaan ini bisa menghirup oksigen yang mereka kirimkan dari hutan. Bener? Ya kan? Jadi kenapa kita nggak punya rasa sense of belonging gitu loh? Sebenarnya kita ini berhutang loh kepada mereka. Ya, mereka yang tinggal di pedalaman itu. Dengan adat istiadat mereka yang mereka jaga gitu ya. Dari leluhur mereka, mereka memilih tidak ingin memiliki identitas kenegaraan, ya. Tapi kita mengakui mereka itu sebagai warga negara kita, sebagai kekayaan negara kita, keberagaman negara kita. Kita akui itu. Tapi kenapa ketika mereka membutuhkan pertolongan, ya, di mana mereka itu tadi ya, telah menjaga hutan-hutan kita. Kenapa ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita tolak dengan alasan ya lo tuh bukan warga negara kami karena nggak punya KTP. Jadi ya gue nggak mau menimbulkan pro kontra lagi ya. Ya yuk lah ya. Ayo coba kita merenung. Pikiran kita itu kita berpikir yang lebih luas gitu teman-teman ya, lebih global, lebih ya helikopter view lah ya. Ini nggak punya KTP ini kan permasalahan administratif teman-teman ya. Kalau kita pakai kacamata kemanusiaan gitu ya, kita mundur sedikit atau kita menjauh dikit supaya kita dapat gambaran yang lebih luas, ya ternyata warga-warga yang hidup di di pedalaman itu ya, suku-suku adat itu, ya ternyata kita itu berutang banyak ke mereka. Ya, kita yang tinggal di perkotaan ini, kita itu berutang banyak ke mereka loh.
Mereka yang melestarikan itu, hutan-hutan kita. Jadi ya di kesempatan kali ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kebijakan lah ya, punya wewenang untuk merubah kebijakan gitu. Ya yuklah ya. Gimana ke depannya apa yang menimpa Repan di rumah sakit itu nggak kejadian lagi ya, nggak boleh kejadian lagi dah ya. Kalau ada yang bilang enggak kok kita udah punya peraturan dari Kemenkes gitu ya, pokoknya rumah sakit harus handle gitu. Lah buktinya Repan kejadian ya. Bahkan ada juga nih yang komentar. Ya meskipun kita punya KTP, kadang-kadang kita masih dipersulit juga kok di rumah sakit gitu ya. Memang rumah sakit itu bukan lembaga sosial. Ya kita juga paham ya. Mereka kan butuh dana buat kelangsungan operasional gitu ya. Tapi ya kalau negara berani men-take over hutang yang seharusnya bukan kewajiban dia, ya seharusnya negara berani juga men-take over biaya yang timbul di atas warga-warga yang tidak bisa menunjukkan KTP-nya, bukankah begitu teman-teman? Ya kan? Jadi gitu ya. Ini gue kayaknya kebawa emosi juga, cukup dongkol, kesel gitu. Tapi ya udahlah ya. Jadi semoga apa yang gue sampaikan di kesempatan kali ini bisa kawan-kawan cerna dengan mudah ya. Yuk kita dorong semoga ada perubahan yang signifikan lah ya di industri atau lembaga yang mengayomi kesehatan kita ya, dalam hal ini adalah rumah sakit ya. Gitu aja teman-teman ya, buat Repan semoga lekas sembuh ya. Semoga ada titik temunya ya, katanya kan warga sesama warga Baduy kan katanya pada protes juga gitu ya. Ya semoga ada jalan keluarnya lah yang lebih wise gitu ya, enak di win-win solution gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, kita jumpa di isu-isu yang lain yang akan datang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.